Karena biasanya tukang tempel ban dia tidak bisa melakukan penggantian ban dalam karena harus melepas kabel sampai kontrolernya. Nah, jika kita sudah membuatkan adapter seperti ini, sembarang tukang tambal ban itu bisa. Green. Jumpa lagi di episode kali ini. Channel Bogi Power mau membahas tentang membuat sambungan kabel untuk sepeda motor listrik agar kalau melepas ban, copot motor, copot pelek itu gampang. Nah, langsung saja ayo kita praktek cara modifikasinya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ini. Jika cuma motor 350 watt itu menggunakan kabel motor dengan konektor waterproof sudah cukup. Ini kalau cuma 350 watt biasa kita gunakan yang kabel-kabel dipakai oleh e-bike. Tapi kalau kendaraannya adalah motor bike di mana motornya ini adalah watt besar, tentunya soketnya pun juga harus yang tahan ampere besar. Nah, di sini kita menggunakan soket MT60 untuk 3 fase. Lalu kita juga menggunakan soket standar ya yang biasa dipakai hall sensor. Jadi nanti kita akan modifikasi di sini supaya bisa dalam melepas roda itu tidak perlu membedah kabel-kabel sampai atas dan sampai controller. Jadi akan dibuatlah sebuah adapter di sini. Yuk kita eksekusi. Ya, ini setelah terkelupas, sudah terpotong dan siap kita sambung. Maka di sini kita akan memasangkan ke MT60 soket. Nah, dalam soket MT60 itu ada isolator penutup belakang dan juga ada soket utamanya. Yang pertama kita masukkan adalah isolatornya dulu, jangan lupa. Ini harus masuk dulu. Baru nanti disolderkan ke soket utamanya. Di sini kita selalu membiasakan kalau memasang sekun dan soket itu selalu disolder. Meskipun sebenarnya menggunakan tang sekun, itu juga sudah bisa. Tapi perlu kita ketahui di kendaraan listrik itu jika hanya menggunakan tang jepit saja, itu seiring dengan berjalannya waktu bisa menjadi kendor atau mungkin menjadi tidak tersambung dengan baik. Jadi kita di sini cari amannya saja, yaitu dengan disolder, baik di sekunnya maupun di kabel dari motornya.
Proses selanjutnya adalah kita akan memasangkan ke rumah soket. Nah, dengan urutan seperti pada pasangannya di standar motor pada biasanya ya, dimana urutannya adalah merah hitam, kuning, hijau, biru. Jadi kalau dilihat dari sini itu adalah kanan atas itu merah, lalu hitam itu di kiri atas. Sementara kuning, hijau, biru itu berurutan dari bawahnya yang warna merah. Di kuning di sini, hijau di tengah, dan biru di paling pojok. Ya, oke, ini sudah selesai. Di bagian yang kabel dari motor sudah ada adapternya. Ada soket MT60 yang dia bisa tahan sampai 50 ampere. Ada di jalur 3 kabel fase. Sedangkan pada hall sensor itu menggunakan soket yang biasanya memang digunakan di soket hall sensor, yaitu soket yang berisi 5 kabel. Dengan urutan pun juga sama, merah, hitam, kuning, hijau, biru. Dimana nanti kita di sini akan berikan isolator supaya waterproof. Kita kasih lem bakar atau lem tembak kayak gitu. Bagian sini sudah, maka selanjutnya kita akan mengerjakan bagian yang dari controller atau yang dari unit sepeda motor. Kita bikin soket juga sesuai dengan pasangannya yang tadi. Proses pengerjaannya pun juga sama persis seperti waktu kita mengerjakan di bagian ini tadi. Lalu tips yang bisa kita bagikan dalam membuat soket pasangannya dari soket MT60 dari motor, itu yang perlu diperhatikan adalah posisi kabel warna kuning, hijau, dan biru. Jadi ketika nanti kita satukan, itu benar-benar bisa ketemu sesuai dengan pasangannya. Kuning ketemu kuning, hijau ketemu hijau, dan biru ketemu biru. Sangat sederhana, tapi jangan sampai terlupa. Dan akhirnya dua sisi sudah selesai. Kita bisa konekkan dengan bagian fase maupun bagian hall sensor sudah bisa kita berikan adapter. Nah, selanjutnya kita akan memberikan isolator waterproof di sini. Jadi kita akan gunakan lem tembak atau lem bakar untuk menutupi bagian-bagian celah di belakang soket ini. Setelah kita menggunakan soket adapter seperti ini, maka kelebihannya adalah kita jadi mudah dalam melepas roda, dan yang paling membantu sekali apabila teman-teman belum menggunakan ban tubeless, itu kita sudah tidak khawatir lagi apabila terjadi ban bocor. Dengan adanya soket seperti ini, maka sembarang tukang tambal ban itu bisa melakukan penambalan dan juga bisa melakukan penggantian ban dalam. Karena biasanya tukang tempel ban, dia tidak bisa melakukan penggantian ban dalam karena harus melepas kabel sampai kontrolernya. Nah, jika kita sudah membuatkan adapter seperti ini, sembarang tukang tambal ban itu bisa. Itu berlaku untuk teman-teman yang masih menggunakan ban dalam, bukan ban tubeless. Termasuk ini sepeda saya juga masih pakai ban dalam ini, belum ban tubeless. Jadi ya sangat membantu apabila dibuatkan soket seperti ini. Oke, itu saja informasi yang bisa kita bagikan, semoga menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.